dengan bijaksana, supaya kita bisa hidup yang baik. Hidup kita dan kehidupan kita tidak dirusak karena selera makan tok. Kita mengerti bahwa meskipun rasa di lidah ini, makanan ini tidak enak, tapi dia baik untuk hidupku dan kehidupanku, maka kita makan. Tetapi kalau orang yang punya konsep hidup itu untuk makan, maka dia selalu cari sesuatu yang enak untuk lidahnya. Dia tidak peduli apakah itu merusak hidup atau kehidupannya. Saudara lihat, konsep mempengaruhi tindakan. Kalau saudara mendengar ada klotak-klotek di dapur pada malam hari, konsep menentukan tindakan. Suatu cerita si Kabayan itu cerita tentang badut di Parahyangan, selalu untuk mengajar hikmat pakai si Kabayan. Suatu malam si Kabayan waktu dia mau tidur, dia sudah ngantuk mau tidur, dia dengar di dapur ada klotak-klotek, ribut sekali, ada bunyi piring bergelinting di sana. Lalu Kabayan tengah ngantuknya, dia tanya itu, maling apa kucing? Lalu suara dari dapur mengatakan, menyaut, kucing. Kabayan bilang, cuma kucing kok. Jadi dia lanjutkan tidur. Saudara, konsep menentukan tindakan. Bagaimana kita mempunyai pandangan, maka kita melakukan suatu tindakan. Apa? Mengenai kebaktian. Konsep saudara mengenai kebaktian itu apa? Dia menentukan sikap dan tindakan saudara di dalam berbakti. Kita memberi persembahan. Ada pengajaran mengenai perpuluhan. Apa konsep saudara mengenai persembahan dan perpuluhan? Heran ya Tuhan. Tuhan katanya maha kaya. Mengapa dia masih minta bantuan dari kita? Ini hanya bantuan saya kepada Tuhan. Sukarela kita berikan. Apa artinya sukarela? Kita punya konsep sukarela itu artinya sesukanya, serelanya. Iya dong. Kalau kita dapat, ada orang datang ketuk pintu, dia minta donation, dia berikan list. Kalau kita tanya, berapa yang mesti saya tulis? Saya sukarela aja Pak. Sukarela. Apa artinya sukarela? Kita pikir sesukanya, serelanya, ala kadarnya kita berikan. Saudara lihat, semua itu konsep menentukan tindakan kita. Mengapa kekristenan lambat maju? Karena orang-orang Kristen konsep-konsepnya itu salah kaprah, keliru. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena dunia itu bertentangan dengan Allah, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa dunia itu berlawanan dengan Allah. Selalu beda. Kalau konsep-konsep kita adalah konsep-konsep seperti orang-orang dunia pada umumnya, kita tidak mungkin berbuah seperti yang Allah harapkan. Dunia itu selfish, egosentris. Karena dosa, manusia sejak lahir sudah selfish dan egois. Kalau tidak dapat pengajaran, maka setiap anak normalnya itu tumbuh egois. Kalau jarak terlalu dekat antara anak pertama dengan anak yang berikut, maka anak pertama itu jealous kepada adiknya. Betul? Kalau ibu sedang berikan perhatian kepada anak yang kecil, anak yang besar ngamuk di sana, marah, menangis, banting-banting diri, minta perhatian dari ibunya. Si adik datang mendekat, sedang merambat belajar berjalan, lalu anak yang besar itu dia tidak suka kepada adiknya karena adik ini merampas cinta kasih ibu untuk dia, lalu diam-diam dia lepaskan dari jari adiknya itu dari pegangan mungkin di kursi, kemudian dia dorong adiknya jatuh. Ada anak yang begitu? Itu wajar, saudara-saudara. Karena apa? Karena dosa. Itu pola dunia. Kalau hidup kita tidak diisi oleh konsep yang baru dan kehidupan yang baru, kita akan tetap menjadi egois sampai dewasa, sampai menikah. Laki-laki egois, yang wanita juga egois.
maka keluarga itu berantakan karena masing-masing cuma urus diri sendiri saja. Tidak bisa menghasilkan buah-buah seperti yang Allah kehendaki. Lalu Paulus berkata, berubahlah kamu oleh pembaharuan budi. Kita baru bisa diubahkan kalau konsep-konsep kita diubah, dibaharui. Kita berpikir dalam konsep-konsep kita, bagaimanakah itu hidup sebagai orang Kristen? Bagaimanakah itu bergereja? Ya, seperti pandangan agama pada umumnya, datang mendekat kepada Tuhan, senang-senangkan Tuhan supaya Dia memberkati kita. Lalu kita menganggap Tuhan seperti botol Aladin. Kalau Dia diusap, digosok, Dia akan ikut kita punya kemauan. Kita mau mengendalikan Tuhan dengan doa-doa kita, dengan kebaikan kita, dengan persembahan kita. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak menginginkan korban-korban persembahanmu itu. Kamu berdoa berjam-jam, semalam suntuk, tambah dengan puasa. Di dalam Yesaya 58, Tuhan berkata, tapi kamu tidak menjalankan keadilan. Kamu memuliakan aku dengan hanya mulutmu, hatimu jauh daripada aku. Meskipun korban-korbanmu selalu ada, kamu bawa korban-korban, kamu bakar, kamu pikir cukup untuk menyenangkan hatiku, tapi kelakuanmu tidak beres. Allah berkata, aku akan menghajar kamu. Meskipun kamu adalah umatku, bait suciku ada di dalam kotamu yang kamu bilang kota suci itu, aku akan kirim orang kafir itu menjadi tongkat pemukul di tanganku untuk menghajar kamu dan meruntuhkan tembok-tembokmu. Lalu nabi-nabi palsu yang masih konsepnya kacau itu berkata, that's nonsense, impossible, nggak akan terjadi. Bagaimana Allah akan menghancurkan rumahnya sendiri? Tidak bisa. Lalu nabi-nabi palsu itu bertentangan dengan nabi yang benar. Dalam hal ini Yeremia, dia seorang diri melawan semua nabi-nabi palsu itu. Yeremia berkata, lebih baik kamu bertobat, tinggalkan semua berhala dan segala kelakuan hidup yang tidak beres, supaya Allah tidak menghajar kamu. Tapi nabi-nabi palsu mengatakan, no, akan ada damai sejahtera. Damai, damai, jangan takut. Tetapi Tuhan tetap menjalankan yang sudah Dia firmankan. Dia tidak pilih bulu, dan terutama Dia menghakimi umatnya terlebih dahulu sebelum Dia menghakimi dunia. Saudara lihat, konsep mempengaruhi tindakan. Kalau umat Tuhan tidak diubahkan konsepnya, dia tidak bisa mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah konsep kita diubahkan? Tuhan memberitahukan dari Mazmur nomor 1 tadi. Firman Tuhan mengubahkan konsep-konsep kita. Tadi kita sudah membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi hidupnya tidak ikut falsafah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu dengan apakah dia dilukiskan? Ayat ketiga, orang seperti itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jelas di sini satu pengajaran, saudara-saudara. Bila kita suka akan firman Tuhan, konsep-konsep kita dibentuk oleh firman Tuhan, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di negeri seperti Palestina, air bukan merupakan komoditi yang selalu ever ready. Kalau di Indonesia, di negeri tropis, air itu rasanya gampang. Ada curah hujan yang cukup,
ada udara yang lembab, ada embun yang menyuburkan tanah, maka tumbuhan tumbuh dengan begitu gampang. Tetapi di negeri seperti Palestina, tanah itu sangat gersang. Hanya kalau tanaman dekat dengan aliran air, baru dia bisa tumbuh dengan subur. Dan Tuhan berkata, aliran air itu adalah firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, mengisi konsep-konsep hidup kita dengan firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Allah. Tadi saya menyebut konsep-konsep dunia. Konsep dunia itu berbeda dengan konsep Allah. Konsep dunia itu menghalalkan segala cara, tidak peduli cara apa saja, asal tujuan itu berhasil. Menghalalkan segala cara demi tujuan. Di kehidupan ekonomi, orang di dunia selalu pikir yang penting biaya sedikit, ditekan seminim mungkin, untung sebanyak mungkin. Betul? Lalu untuk menghasilkan produksi supaya bisa untung, bagaimana? Saudara-saudara lebih pintar dari saya. Amerika, bahkan seluruh dunia sekarang dijajah oleh China. Mengapa? Karena hukum ekonomi dunia itu biaya semurah mungkin supaya tetap bisa untung sebanyak mungkin. Semua teknologi dialihkan ke China. Produksi dari sana murah sekali, tetapi dengan cara itu semuanya terjajah oleh China. Saudara lihat, cara itu kemudian malah membelenggu, membuat tidak bebas. Negara-negara sekarang terikat kepada China. Kalau kamu tidak mau beli dari aku, silakan kamu urus dirimu sendiri. Dan China sekarang sudah punya semua teknologi-teknologi yang canggih, karena seluruh dunia alih teknologi ke China. Akhirnya rugi sendiri. Negara-negara seperti Amerika itu pusing kepala. Karena apa? Karena mereka pakai pola dunia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ketika Afgan diserang oleh Soviet beberapa puluh tahun yang lalu, Amerika membantu Afgan karena masih dalam era perang dingin, melatih orang-orang di Afghanistan, memberikan segala kemampuan militer supaya bisa melalui Afgan melawan Rusia. Sudah Rusia diusir keluar dari Afgan, orang-orang itu sekarang melawan Amerika. Saudara lihat, semua cara-cara itu adalah cara dunia. Tidak berpikir mengenai benar atau salah, suci atau tidak suci, pokoknya mencapai tujuan. Tetapi Tuhan tidak pernah menghalalkan segala cara. Dia mau mengajar saudara dan saya memakai cara-cara yang lurus. Dia mengajar kita memakai cara-cara yang benar. Dia mengajar kita mengenai suci dan yang tidak suci. Dan dia mengajar kita untuk tidak kompromi dengan yang tidak benar. Tidak benar adalah tidak benar. Aku tidak bisa kompromi dengan yang tidak benar. Hanya dengan cara seperti itulah maka kita bisa terpelihara di dalam berkat kebahagiaan. Tidak mungkin kita memiliki konsep-konsep yang benar dan mau menggunakan hanya cara-cara yang benar kecuali kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan selalu mengisi konsep-konsep kita. Mengapa kita sulit memberi? Sukar memberikan kemurahhatian? Karena kita punya konsep-konsep, wah lebih baik menerima daripada memberi. Tapi Tuhan berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak pernah mengerti mengapa terlebih berkat memberi daripada menerima. Oleh sebab itu, kita harus suka Bible study, harus suka baca firman Tuhan, dan harus suka punya hati yang suka diajar. Kalau kita gali, mengapa itu memberi lebih bahagia daripada menerima. Sepanjang tahun ini, saya akan mengajak kita memikirkan banyak hal untuk mengisi konsep-konsep kita. Memeriksa konsep-konsep kita, apakah konsep kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Khotbah hari ini merupakan satu introduksi untuk seluruh tema kita. Berubah, berbuah, dan hidup limpah. Tapi hari ini, topik kita kiranya menjadi satu fokus yang kita bawa pulang adalah kita dipanggil untuk mencintai firman Tuhan.
memeriksa konsep-konsep kita di bawah terang firman Tuhan.